saya akan membuat sebuah permainan di mana AI akan menjadi sebuah pemain, player yang menyelamatkan kerajaan. Sebuah petualangan yang penuh rintangan dan bahaya. Hehe. Kita pakai AI yang ada di WA guys ya, yang murah-murah. Hehe. Kamu bernama Ksatria Meta. What? Pada suatu hari, kerajaan Kerta Aman Sentosa diserang wabah siput gila yang disebarkan oleh penyihir jahat. Kau ditugaskan oleh Raja Albert Wonolongso untuk mencari penyihir tersebut dan membebaskan kerajaan dari serangan wabah. Ini adalah peraturannya ya, setiap penumbangan musuh mendapat 50 emas. Kalau mau menggunakan perisai, flip koin dulu, dan kalau menghindar dari serangan musuh, juga flip koin. Baiklah Dennis, saya Ksatria Meta siap melanjutkan misi statistik saya. Oh, statistik, nyawanya 200, mas 90, isi tas, yada, lalalala. Kamu sampai di lokasi pertama, Deadlands. Bentar. Deadlands, gurun gersang rumah para monster mengerikan, Reptilians. Saya Ksatria Meta tiba di Deadlands, gurun gersang yang menakutkan. Saya melihat sekitar dan menemukan lingkungan, pasir panas yang bergelombang, batu-batu tajam, ya. Dan benar saja, 3 Reptilians langsung menyerbu. Ini ada Reptilians 1, Reptilians 2, dan Reptilians 3. What is that, bro? Saya Ksatria Meta siap menghadapi serangan Reptilians. Ada strategi di sini. 1. Menggunakan perisai untuk mengurangi kerusakan. Menyerang Reptilian dengan pedang, menggunakan ramuan penyembuh jika nyawa rendah. Reptilian 1 dan Reptilian 2 menyerang. Oke ya. Reptilian 1 dan Reptilian 2 menyerang menggunakan serangan menggigit. Oke, damage-nya 20 ya. Jadi Anda akan menerima kerusakan 40. Ada 2 ular guys. Apa yang akan Anda lakukan? Oke ya. Saya Ksatria Meta menerima serangan tersebut. Oke ya. Kerusakannya 40, nyawa saat ini 200, jadi sekarang 160. Reptilians mana yang akan kamu serang? Oke, saya akan menyerang Reptilian 01. Menyerang dengan pedang 50 kerusakan. Apakah serangan berhasil? Berapa nyawa Reptilian sekarang? Oke ya. Nyawanya tadi 30, jadi mati ya. Kemenangan pertama, saya Ksatria Meta mendapatkan emas 50, jadi totalnya 140. Pengalaman berharga melawan Reptilian. Anjir. Reptilian 02 dan 03 menyerang secara bersamaan. Kamu akan menerima kerusakan 40. Apa yang akan kamu lakukan? Saya Ksatria Meta menerima serangan tersebut. Kerusakannya 40. Nyawa saat ini 120 dikurangi 40. Jadi nyawa saat ini adalah 80. Tindakannya menggunakan ramuan penyembuh untuk pulih, nyawanya tambah 50. Menggunakan perisai untuk mengurangi kerusakan berikutnya. Menyerang Reptilian 2 dengan pedang, kerusakannya 50. Nah, oke ya. Kemenangan kedua, saya Ksatria Meta mendapatkan statistik baru. Nyawanya 130, emasnya 190. Ini emasnya terlalu OP guys. Reptilian yang tersisa 1 Reptilian 03. Apa langkah selanjutnya? Tunggu dulu, Reptilian 03 lari. Tiba-tiba tanah bergetar dan muncul dari bawah tanah King Snake. Yang mengerikan dari Raja Ular itu adalah dia membawa tongkat sihir. Oke ya, kapan lagi ular bawa tongkat sihir, cok? Kamu masuk mode pertempuran melawan King Snake. Oke, King Snake nyawanya 150. Serangan gigitan tajam kerusakan 60. Sihir transformasi mengubah korban menjadi ayam selama 3 giliran. Saya Ksatria Meta siap menghadapi King Snake. Saya siap. King Snake datanglah. Oke, nantang cok. Oke ya. King Snake menatap tajam kepadamu. Dia menggunakan sihir transformasi. Apa yang akan Anda lakukan? Menghindar atau menerima sihir tersebut? Kalau menghindar, dia harus flip koin. Oke. Saya terkena sihir tersebut. Anjir. Saya berubah menjadi ayam selama 3 giliran. Statistik sementara nyawanya 130, bentuk dia menjadi ayam, kemampuan tidak bisa menyerang atau menggunakan ramuan. Yang terjadi selanjutnya, King Snake menggunakan gigitan tajam ya. Saya harus menghindar. Saya memilih untuk menghindar dengan flip coin. Ini flip coin. Kalau head dia bisa menghindar, kalau tails dia kalah.
Iya. Iya, anjir. No. Langkah selanjutnya pasti menyerang lagi dengan serangan gigitan tajam. Flip coin. Weh. No! 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 King Snake menyerang lagi. Saya masih dalam bentuk ayam. Menghindar lagi. Flip coin. Oke ya, saya akan menggunakan ramuan penyembuh untuk pulih. Nyawanya jadi 120. Saya akan menyerang King Snake dengan pedang 50 dan ramuan amarah 50. Total kerusakan 100. Oke, jadi nyawanya 50. Saya, Ksatria Meta. Selalu disebut ya, saya, Ksatria Meta. Menyerang King Snake dengan pedang 50 kerusakan dan ramuan amarah 50 kerusakan lagi. Oke, total kerusakan 100. Nyawa King Snake 0. Oke ya, pertarungan selesai. Setelah King Snake kalah, kamu mendapat paket yang isinya 1 ramuan penyembuh, 2 roti isi, dan 1 pedang logam. Berikut update isi tas Ksatria Meta. Emasnya 690, itu sekali lawan bos 50 ya. Ramuannya, ramuan penyembuh 1, ramuan amarah 2, roti isi 2. Oke, senjatanya pedang logam, pedang naga. Nggak ada pedang naga. Nggak ada, anjir. Di pinggir jalan, kamu bertemu dengan pengemis yang meminta makanan. Pengemis berkata, Tolong, berikan saya makanan. Saya sudah 2 hari belum makan. saya memberikan salah satu roti isi kepada pengemis tersebut. Isi tas sekarang masih sama ya. Cuma roti isi yang itu, yang berkurang. Pengemis sangat berterima kasih. Apa yang terjadi selanjutnya? Pengemis memberikan gulungan kertas kepada kamu ya. Saya menerima gulungan kertas dari pengemis. Setelah membukanya ternyata isinya kotak harta karun. Wait, jangan terburu-buru. Isi kertasnya adalah tulisan ada rahasia di bawah air. Perjalanan dilanjutkan ke lokasi kedua, yaitu jalan tol. Jalan ini dulunya digadang-gadang menjadi proyek luar biasa. Tapi tanpa alasan tertentu, proyek ini dihentikan dan akhirnya menjadi sarang bandit. Sarang bandit. Oke ya. Dan dari kejauhan terlihat keramaian. Apa yang akan Anda lakukan? Saya akan mendekati keramaian tersebut dengan hati-hati, mempersiapkan pedang logam dan perisai. Saya juga akan mengamati situasi untuk mengetahui apa yang terjadi dan siapa yang terlibat. Ya, ternyata ada sekelompok bandit sedang menjarah Mama, pakai. aku takut. Ada 2 bandit yang menyerang langsung, bandit 01 dan bandit 02. Kamu akan terkena kerusakan sebesar 100. Apakah kamu mau menggunakan perisai? Saya menggunakan perisai untuk mengurangi kerusakan. Oke. Nope. Nyawa sekarang 40. 40. Saya akan membalas serangan dengan pedang logam kepada bandit 1. Kerusakan pedang logam 80. Ini bandit oke. Bandit 1 akan mati. Bandit 1 kalah. Ini giliranmu. Apakah kamu akan melakukan sesuatu? Saya akan menyerang bandit 02 dengan pedang logam. Kerusakan pedang logam 80. Pakai ramuan amarah. Cok. Nyawa banditnya cuma 60 tapi pakai ramuan amarah ya. Apa reaksi bandit 03 dan 04? Mereka berdua lari ya. Saya ingin menyembuhkan diri menggunakan ramuan penyembuh. Kurir paket berterima kasih dan memberikan paket kepada Anda. Apakah mau membukanya? Yes! Kamu membuka paketnya. Dari dalam paket, keluarlah naga Draconis Paketus atau naga paket. Wah, mengejutkan. Draconis Paketus atau naga paket menatap saya dengan mata tajam dan berkata, kamu telah membebaskanku sebagai balas budi. What the heck? Dan ternyata naga paket itu jahat ya, tidak baik. Ini niatnya mau jahat malah berterima kasih. Ya, nggak bisa ya, nggak bisa. Oke, ternyata dari dalam paket keluar seseorang yang tidak lain tidak bukan adalah kurir paket yang tadi disimpan.
Naga paket nyawanya 190, serangan hembusan api kerusakan 60, serangan bola api kerusakannya 90. Naga paket menyerang dengan serangan hembusan api kerusakan 60. Saya menggunakan perisai untuk mengurangi kerusakan dari serangan hembusan api. Jadi kerusakannya cuma 40. Nyawanya tinggal 80. Saya melawan dengan pedang logam. Kerusakan pedang logam 80. Saya akan menggunakan ramuan amarah untuk meningkatkan serangan pedang logam. Oh, naga paket terluka parah. Naga paket terluka parah. Apakah yang terjadi? Oke. Naga paket menggunakan serangan terakhir, serangan bola api. Apa yang akan kamu lakukan? Saya menggunakan perisai untuk mengurangi kerusakan serangan bola api. Nyawa sekarang tinggal 10, saya terluka parah. Kerja bagus. Saya menggunakan pedang logam untuk serangan pamungkas. Ya, shit. Naga paket mati ya. No. Si kurir paket, jenderal penyihir jahat terluka dan berkata, Tuan Bos akan lebih kuat dibandingkan kamu. Saya tersenyum puas atas kemenangan ini. Kita lihat saja, aku siap menghadapi Tuan Bos. Apa reaksi selanjutnya dari jenderal penyihir jahat? Dia mati. Dia mati. Nyawa kini 300 ya. Seperti level up. Oke? Mantap. Perjalanan dilanjutkan masuk ke lokasi ketiga, yaitu danau. Kamu berada di pinggir danau mencari cara bagaimana untuk melewati danaunya. Apa yang akan Anda lakukan? Saya akan mencari cara untuk menyeberangi danau tersebut. Berikut beberapa pilihan yang saya pertimbangkan. Pilihan pertama, mencari perahu atau kapal di sekitar danau. 2. Mencari jalan setapak atau jembatan yang menghubungkan kedua sisi danau. 3. Menggunakan ramuan penyembuh untuk mendapatkan kekuatan dan berenang menyeberangi danau. 4. Mencari bantuan dari penduduk setempat atau nelayan. Pilih mana yang harus saya ambil? Nomor 3. Alamak. Kamu harus berenang ya. Ih, saya berenang dengan kuat dan hati-hati menghadapi arus danau yang deras. Setelah beberapa saat, what the heck? Bro, tidak ada naga air. Tidak ada naga air. Sudah kubilang ya, jangan menambahkan cerita seenaknya ya. Kamu masih berada di tengah danau. Maaf, saya akan melanjutkan cerita sesuai instruksi. Saya berhasil berenang hingga tengah danau. Apa yang akan saya lakukan? Nah, gitu loh. Jangan seenaknya, tai. Pada saat di tengah danau, kamu melihat kastil yang sebagian besar terendam air. Pintu masuknya ada di bawah air ya. Kamu ingat kertas yang diberikan oleh pengemis itu? Saya ingat. Kertas itu memiliki petunjuk atau kode rahasia. Mungkin ada hubungannya dengan kastil terendam ini. Saya menyelam dan memeriksa pintu masuk. Apa kode rahasia itu? Bro. Kan cuman tulisan ada rahasia di bawah air ya. Pada saat kamu sedang berenang menuju pintu kastil, dari jauh kamu melihat sesuatu yang besar mendekat. Apaan tuh? Saya berhenti berenang dan memperhatikan objek besar itu. Apakah itu seekor makhluk air, monster, atau sesuatu yang lain? Saya siapkan pedang logam dan bersiap menghadapi apapun yang mendekat. Oke ya, dia bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Itu adalah rusa air. Terlalu besar untuk dikalahkan. Percuma ya, nggak bisa pakai pedang di dalam air. Cara agar kamu bisa selamat yaitu dengan flip coin 3 kali dan kamu hanya butuh 1 head untuk lolos. Saya beruntung dengan hasil head. Di lemparan pertama saya langsung selamat dari rusa air raksasa. Si kesatria meta akhirnya sampai di pintu kastil yang terendam. Itu di depan pintu guys ya. Dia itu masuk. Dia tuh masuk ke dalam ruangan. Tapi di dalam ruangan itu kering. Kamu masuk ke ruangan yang sangat gelap. Dan tiba-tiba ada cahaya muncul entah dari mana. Itu dari atas guys. Cahaya muncul. Oke, muncullah ya sebuah toko. Toko Jaya Mulis. Mulis. Apa mau mampir?
Saya mau mampir ke toko Jaya Mulih. Apa yang dijual di toko itu? Di toko ini ya. di toko ini. Di sini ada berbagai macam barang, dari barang harga 20 emas, dari Death Note, harga 40 emas, ada roti isi, ada trompet pemanggil naga, naganya belum tentu baik, harga 50 emas, ada ramuan penyembuh, ramuan amarah, petir, ada bola energi, dan pedang logam, dan harga 80 emas ada bensin dan juga panah api. Dan paling tinggi di sini ada harga 100 emas, yaitu kita jual tongkat sihir. Bisa menambah keahlian sihir. Dia cuma membeli ramuan penyembuh dan 2 roti isi. Dan juga trompet pemanggil naga. Saya siap melanjutkan perjalanan. Setelah berbelanja, pemilik toko yang bernama Pak Nyiming. Ini saya bingung mau menamai dia siapa. Kepanjangannya Alexander Nyiming. Bapak Nyiming menawarkan sesuatu, ya, tapi dia akan memberikannya jika kau bisa menjawab pertanyaannya. Saya penasaran, apa pertanyaannya, Pak Nyiming? Ya, saya siap menjawabnya, ya. Bapak. Sambil tersenyum dan melihat ke cermin, Pak Nyiming memberikan pertanyaan. Randy mempunyai 10 permen. Ia berniat memberikan 3 permen ke Dewi. Berapa sisa permen Randy? Pak Nyiming memberikan pertanyaan yang unik. Saya memperhatikan kalimatnya dengan detail. Dan saya menyadari bahwa pertanyaan itu bukan tentang matematika saja, tapi juga tentang niat. Jadi jawabannya adalah Randy masih memiliki 10 permen karena ia hanya berniat. Anjir, bener kok. Selamat, kau mendapat cermin emas dari Bapak Nyiming. Dan melanjutkan perjalanan. Cermin emas ini terlihat sangat kuat hingga kau bisa merasakan bahwa cermin ini bisa memantulkan sesuatu yang besar. Oke ya, kita lanjut saja perjalanannya, cok. Kamu masuk ke ruangan tengah. Sebuah aula besar. Di tengah ruangan terdapat satu paket tergeletak, diselimuti cahaya dari atas, ya, cahaya lagi. Entah dari mana asalnya itu cahaya. Apakah kamu akan membuka paketnya? Ya, saya ingin membuka paketnya. Apa yang ada di dalamnya? Kamu mendapat senjata legendaris panah api, ya, yang kerusakannya 50, tapi amunisinya tak terbatas, ya, lumayan lah ya. Dan juga kamu mendapatkan Death Note, ya. Dari dalam kegelapan muncul sosok. Dan ternyata itu adalah si penyihir jahat. Dia bernama Necromancer. Ya, namanya aneh. Dan tempat ini ternyata adalah markas dari penyihir jahat. Oke, ya. Necromancer berkata, ternyata kamu masih hidup rupanya. Akhirnya aku menemukanmu, Necromancer. Necromancer, ya. Aku datang untuk menghentikan kejahatanmu dan menyelamatkan kerajaan dari wabah yang kamu cipta. Necromancer tertawa, ya. Hahaha. Tawanya bagaimana ya? Salah. Untuk merayakan keberhasilanmu, aku akan memberikan sebuah peti, ya. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Necromancer tidak mungkin memberikan hadiah kepada saya tanpa motif tersembunyi. Saya menjawab dengan hati-hati. Apa yang ada di dalam peti itu? Apakah itu sebuah perangkap atau sesuatu yang berbahaya? Kamu mau atau tidak? Tiba-tiba ruangan sekitar berubah menjadi tempat yang mengerikan, dipenuhi dengan kabut merah. Dan dari dalam kabut muncullah Hydra Mimic, monster dengan 3 kepala peti dan berbadan naga. Saya langsung siap menghadapi monster mengerikan itu. Saya memegang panah api dan Death Note. Hydra Mimic mempunyai nyawa, yaitu 300 setiap kepala, ya. Nyawanya itu 100. Dan mereka juga mempunyai kemampuan serangan laser ringan, serangan laser double, dan serangan triple laser. Kelemahannya cukup di matanya. Kalau mau memanah matanya, harus flip coin. Kalau head, mendapat kerusakan sejumlah 100. Si Ksatria Meta memilih kepala 01. Saya akan mencoba membidik matanya jika memungkinkan dan berharap mendapatkan kerusakan sebesar 100. Oke. Head or tail. Inilah penentuannya, apakah si Ksatria Meta bisa memanah kepala dari Hydra Mimic.
Boom. Oke. One shot bro. Oke ya, Hydra mencoba menyerang dengan serangan laser double. Kerusakannya 160. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menulis nama kepala 02 Hydra Mimic di Death Note. Dia nggak punya pena guys, jadi nggak bisa nulis ya. Saya tidak memiliki pena untuk menulis di Death Note. Wah, laser double-nya mengenai kamu. Kita beri kesempatan lah ya. Nyawanya 140 loh, ini loh. Oke ya, kamu bisa menembak 2 kepala langsung menggunakan ramuan amarah ini guys. Kita buat kesempatan ya. Flip coin ya untuk mengetahui hasilnya kena atau tidak. Saya memiliki kesempatan untuk menembak 2 kepala Hydra Mimic sekaligus dengan menggunakan ramuan amarah. Saya akan flip coin untuk mengetahui hasilnya. Head atau tail ini. Tail. Nah, Hydra Mimic menyerang dengan serangan laser ringan. Kita berikan kesempatan lagi. Saya harus berpikir dengan hati-hati. Saya memiliki nyawa yang sangat sedikit, hanya 60. Jika saya menggunakan ramuan amarah lagi dan gagal, saya mungkin akan kehilangan nyawa saya. Tapi, saya juga tidak memiliki banyak pilihan lain. Baiklah, saya akan menggunakan ramuan amarah lagi dan menembak 2 kepala. Biasanya beruntung ini sih. Setelah si Hydra Mimic mati, si Necromancer datang ya. Nyawa Necromancernya cuma 3. Oke ya, serangan laser brutal, kerusakannya 99. Serangan bola api brutal, kerusakannya 99. Serangan kobaran api brutal, kerusakannya 100. Saya akan menggunakan panah api untuk menyerang Necromancer. Kerusakan panah api adalah 50. Tidak ada apa-apanya ya, tidak berasa apa-apa ya. Serangan Necromancer yang akan datang tidak bisa dihindari, dan Necromancer tidak bisa dikalahkan kecuali dengan kekuatannya sendiri ya. Anjir panjang cow. Saya mulai memahami Necromancer memiliki kekuatan yang sangat besar dan tidak bisa dikalahkan oleh serangan biasa. Bahkan serangan Necromancer tidak bisa dihindari. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Necromancer adalah dengan menggunakan kekuatan sendiri dan memiliki benda yang bisa memantulkan serangannya. Saya harus berpikir, dia tidak tahu bahwa ada cermin loh. Cermin. Nah, kita pancing dia guys. Nah ya. Baru ingat cok, ada benda yang berguna di dalam tasmu. Coba ingat-ingat ya. Saya mencoba mengingat apa yang ada di dalam tas saya. Saya ingat, saya memiliki cermin ajaib di dalam tas saya. Cermin ajaib itu bisa oke ya. Langsung Necromancer menyerang dengan serangan kobaran api brutal ya. Kerusakannya 100. Apa yang akan kamu lakukan? Necromancer menyerang dengan serangan kobaran api brutal. Tapi saya akan menggunakan cermin emas, bukan cermin ajaib, untuk memantulkannya. Saya pakai cermin emas dan memantulkan serangan kobaran api brutal ke Necromancer. Necromancer terkena serangan dan mati. Duar, meledak ya. Saya berhasil mengalahkan Necromancer dan menyelamatkan diri. Selamat, saya menang. Terima kasih sudah bermain dengan saya. Apa kamu ingin bermain lagi? Woi, bentar, ini ending. Setelah Necromancer kalah, kamu kembali ke kerajaan dan wabah siput gila akhirnya menghilang. Saya kembali ke kerajaan dengan penuh kegembiraan. Kemenangan atas Necromancer membawa kebahagiaan dan kelegaan bagi rakyat kerajaan. Dan rakyat kerajaan bisa hidup dengan tenang dan damai lagi. Saya merasa sangat puas dan bangga dengan kemenangan ini. Terima kasih atas petualangan yang seru.